Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 48 Merasa Kehilangan. Pikir saja sendiri, kesal Jihan dengan wajah cemberut. Arik tak kuasa untuk tidak tertawa. Baiklah, kita hanya liburan bersama anak-anak, biar yang honeymoon mereka saja. Bohong, balas Jihan cepat. Dan Arik makin tergelak. Kan sayang Ji, masa sudah KB tapi tidak tempur tiap hari. Ucap Arik mencari pembenaran. Kesal, Jihan lalu mencubit lengan suaminya dengan gemas. Dulu perasaanku Mas tidak semesum ini. Tapi kenapa sekarang berubah? Ucap Jihan sambil mengingat-ingat masa lalu. Pria itu semakin bertambah usia. Semakin jadi sayang. Kalau awal-awal kan masih latihan. Terang Arik dan Jihan menganggukkan kepalanya. Sudah selesai, aku mandi dulu ya Mas. Pamit Jihan saat riasan itu sudah ia hapus semua. Tanpa banyak perdebatan. Arik melepaskan sang istri untuk membersihkan tubuhnya. Malam hari, setelah Isya. Huda datang ke rumah tuannya untuk mengantarkan beberapa berkas. Beberapa hari lalu perusahaan Arik sudah mengadakan rapat bulanan. Namun karena ada urusan, akhirnya Arik tidak bisa datang. Hasil rapat itulah yang dibawa Huda ke sini malam ini. Sebelumnya, Huda sudah diperkenalkan kepada seluruh penghuni rumah. Bahwa Huda adalah sekretaris pribadi Arik. Huda akan sering keluar masuk rumah ini sebagai perantara antara Arik dan perusahaan. Awal memasuki rumah, Huda langsung curi-curi pandang. Mencari keberadaan gadis yang sudah mencuri hatinya dulu kala. Tiap kali ia ke sini, entah kenapa tidak ada kesempatan untuk bicara. Padahal Huda selalu berusaha datang di waktu yang tepat. Tapi sayangnya, dia datang di waktu yang selalu salah. Pagi hari, gadis itu sibuk mengurus Anja dan Jani. Agak siang sedikit, ia memberikan ASI pada Anja dan Jani. Saat siang, gadis itu ikut beristirahat dengan Anja dan Jani. Sore sedikit, ia menemui Anja dan Jani bermain. Nah, hari ini Huda mencoba datang di malam hari. Mas, Pak Arik sudah menunggu di ruang kerjanya. Tidak ada di bawah. Jelas Mbak Puji mengagetkan Huda yang sedang mencari-cari. Maaf Mbak, saya kira ada di ruang tengah. Jawab Huda kikuk. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sama sekali. Dengan perasaan kecewa. Huda akhirnya berbalik dan menuju anak tangga, naik ke lantai 2. Kalau sudah masuk ruangan tuan. Aku tidak akan bisa bertemu gadis itu lagi. Gumamnya dengan langkah yang lesu. Saat kakinya baru menaiki 3 buah anak tangga, ia mendongak ke atas. Dan seperti melihat bidadari, matanya langsung berbinar. Kala melihat gadis incarannya hendak menuruni anak tangga, tak ingin hilang kesempatan. Ia langsung berlari naik dan menghalang jalan gadis itu. Astagfirullahalazim.
Ucap Melisa terkejut hingga memegangi dadanya yang berdetak lebih cepat. Mas Huda, kenapa berlari seperti itu? Tanya Melisa sedikit heran. Ya, Melisa memang sudah tahu nama pria ini. Karena waktu itu Arik sudah memperkenalkannya. Tapi Huda belum tahu siapa nama gadis di hadapannya ini. Huda tersenyum, senyum yang sangat lebar. Sampai membuat Melisa makin mengeriyit bingung. Kenalkan, namaku Huda. Ucap Huda seraya mengulurkan tangannya. Aku sudah tahu, desis Melisa aneh. Tapi aku belum tahu namamu, jawab Huda cepat. Oh iya ya, batin Melisa seraya menerima uluran tangan itu. Melisa, jawabnya kemudian. Nama yang cantik, puji Huda memulai aksinya. Ditatap sedalam itu dan disebut nama yang cantik membuat Melisa merona seketika. Playboy. Batin Melisa setelah kesadarannya kembali. Buru-buru ia menarik tangannya dan pamit untuk turun. Turun dengan menggerutu, mentang-mentang tampan sukanya merayu. Pasti kekasihnya banyak sekali di luar sana. Gerutu Melisa dengan bibir yang cemberut. Sementara Huda terus saja tersenyum menyaksikan gadis pujaannya, yang berjalan menuruni anak tangga dengan sedikit berlari. Tanpa mengulur waktu, Huda langsung berjalan melanjutkan niatnya. Menuju ruangan sang tuan dengan semangat 45, tangga keberuntungan. Desisnya sambil terus mengulum senyum, khas orang kasmaran. 1 minggu kemudian. Jam 9 pagi hari, Jody kembali menghubungi Arik untuk membicarakan tentang triple honeymoon mereka. Ponsel Arik terus bergetar di atas nakas kamar. Sementara sang pemilik sedang asik bermain dengan baby ZAJ di ruang keluarga. Jihan yang baru memompa ASI mendekati ponsel itu, dan melihat ada panggilan masuk dari Jody. Jody, gumamnya saat melihat ponsel itu. Namun tak enak hati untuk menjawab. Akhirnya diabaikanlah panggilan itu. Setelah membereskan semua peralatan pompa ASI, Jihan lalu turun ke bawah sekaligus membawa ponsel milik sang suami. Sampai di ruang keluarga, ternyata ada Ibu Sofia juga di sana. Mas, ada telepon dari Jody. Ucap Jihan seraya duduk di samping sang suami di atas karpet tebal ruangan itu. Apa katanya? Tidak ku angkat, jawab Jihan dengan tersenyum kikuk. Kan sudah ku bilang, angkat saja kalau mereka yang telepon. Jelas, Arik. Namun Jihan tak menjawab, hanya tersenyum menampakkan deretan giginya. Lalu mengambil salah satu mainan baby ZAJ dan mulai ikut bermain. Aku telepon Jody dulu ya. Pamit Arik seraya mengelus pucuk kepala sang istri dan Jihan mengangguk. Arik sedikit menjauh, karena kalau menelpon di dekat Zain pasti akan diganggu. Anak itu rasa penasarannya begitu tinggi, apalagi pada benda pipih yang namanya ponsel. Tanpa babi bu, Arik langsung kembali menghubungi Jody.
Ia duduk di kursi dekat telepon rumah. Dari tempatnya duduk ia masih bisa melihat Jihan dan anak-anak. Berulang kali Arik mencoba menghubungi namun panggilannya tidak dijawab. Panggilan yang terakhir bahkan ditolak dengan cepat. Malah ada sebuah pesan yang masuk ke ponselnya. Jody, nanggung. Astagfirullahalazim, ucap Arik setelah membaca pesan itu. Ia mengelus dada, sabar. Batinnya, karena Jody tidak bisa dihubungi. Akhirnya Arik kembali menghampiri anak dan istrinya. Ia kembali duduk di samping Jihan. Apa kata Jody, Mas? Tanya Jihan. Ia menoleh sekilas lalu kembali memperhatikan Zain. Sementara Anja dan Jani baru saja naik ke atas untuk tidur. Tadi dibawa oleh Melissa dan juga Ibu Sofia. Tidak bisa dihubungi sayang, mungkin sedang sibuk. Jawab Arik sekenanya dan Jihan mengangguk. Ponsel Arik yang masih berada di tangannya bergetar. Dilihatnya ada panggilan masuk dari Faruk. Buru-buru ia mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum Mas, jawab Arik seraya kembali bangkit dan sedikit menjauh. Sementara Jihan kembali menoleh, tiba-tiba hatinya berdesir. Entah kenapa ia merasa kehilangan saat melihat suaminya pergi menerima telepon itu. Dilihatnya sang suami yang bertelepon entah dengan siapa. Wajahnya nampak serius dan berulang kali mengangguk. Wajah serius itu bahkan masih ada saat dilihatnya sang suami menutup panggilan telepon dan menghampiri dirinya. Siapa yang telepon Mas? Ada apa? Tanya Jihan buru-buru saat Arik sudah duduk dengan sempurna. Tidak biasanya ia begitu penasaran dengan siapa sang suami bertelepon. Mas Faruk sayang, Ibu Nami sakit dan meminta kita untuk ke sana. Dek, mendengar itu jantung Jihan rasanya terhenti. Entah kenapa rasanya sang ibu lebih dari sakit. Lalu Arik memanggil Asih dan memintanya untuk membawa Zain masuk. Kamu siap-siap ya? Aku akan ajak papa dan ibu untuk menjenguk Ibu Nami. Jelas Arik dengan suara yang bergetar dan Jihan makin merasa sesak. Ibu sakit apa Mas? Tanya Jihan dengan hati yang begitu tak nyaman. Padahal semalam ia bermimpi begitu indah tentang sang ibu. Seperti kembali ke masa lalu. Dalam mimpi itu Jihan kecil berlari memeluk sang ibu dan ayahnya secara bersamaan. Tapi kenapa hari ini ibunya malah sakit? Hanya demam, sebaiknya kita segera ke sana. Ayo. Ajak Arik, setelah dilihatnya Asih yang sudah membawa Zain untuk naik. Mereka pun ikut bangkit dan naik pula ke lantai 2, bersiap-siap pergi. Tak lama, 10 menit kemudian semua orang sudah siap. Arik, Jihan, Ibu Sofia dan Papa Mardi pergi hanya menggunakan satu mobil. Kenapa kita tidak bawa anak-anak Mas? Pasti Ibu senang jika bertemu dengan Zain, Anja dan Jani. Tanya Jihan saat mobil itu telah melaju dan mulai memasuki jalan raya. Biar mereka di rumah saja, kasihan, baby ZAJ sedang tidur.
Jawab Ibu Sofia karena Arik hanya terdiam. Lidahnya keluh saat selalu bicara bohong pada sang istri. Jihan hanya mengangguk, membenarkan ucapan sang ibu mertua. Hening, tak biasanya mobil mereka begitu sepi. Bahkan Papa Mardi tak mengeluarkan sepatah kata pun dalam perjalanan itu. Semuanya hanya terdiam, memperhatikan jalanan. Hingga akhirnya mereka sampai di rumah Ibu Nami yang sudah ramai orang. Dan ada bendera kuning terkibar di gerbang rumah. Dek, melihat itu hati Jihan mencelos. Dadanya mendadak sesak dan lehernya tercekak. Mas. Lirih Jihan yang tak bisa berkata-kata, tak kuasa menahan. Akhirnya Ibu Sofia memeluk sang menantu erat dan tiba-tiba menangis. Ibu Nami sudah tidak ada sayang, beliau sudah meninggal. Jelas Ibu Sofia dan Jihan langsung gamang. Kepalanya tiba-tiba berputar seperti dihantam. Air mata Jihan mengalir begitu saja meski tanpa suara. Melihat itu, Arik dengan cepat turun dari dalam mobil. Dan berlari menuju pintu sang istri. Membukanya dan membawa sang istri masuk ke dalam dekapan. Istighfar sayang, ayo kita temui ibu untuk yang terakhir. Ucap Arik lirih tepat di telinga sang istri. Tapi Jihan tak menjawab apapun. Ia hanya menurut saat sang suami membimbingnya untuk turun dari dalam mobil. Berjalan mengikuti langkah Arik karena ia memeluk bahu Jihan dengan erat. Gema suara orang membaca surat Yasin memenuhi seisi rumah ini. Makin membuat Jihan pilu dan merana sekaligus. Mereka terus berjalan hingga sampai di ruang tengah. Kaki Jihan bergetar dan terasa begitu lemah tak bertenaga, ia tersungkur. Kala melihat sebuah tubuh yang terbaring di tengah-tengah ruangan. Dan seluruh tubuhnya diselimuti kain putih. Ia menangis, namun tangisnya sama sekali tak mengeluarkan suara. Matanya terus terbelalak dan mengeluarkan air mata tanpa henti. Hingga terasa sebuah pelukan erat menerpa tubuhnya. Faruk berjongkok dan memeluk tubuh sang adik dengan erat. Dan tangis Jihan makin pecah. Istighfar sayang, istighfar, hidup dan mati adalah milik Allah. Kita sebagai manusia harus ikhlas menerima semua ketentuan itu. Jelas Faruk mencoba tegar, meskipun hatinya begitu teriris mendapati kenyataan ini. Sang ibu wafat dan menyusul ayah mereka. Jihan tak menjawab. Hanya terus menangis hingga membuat baju sang kakak sampai basah. Ayo kita lihat ibu untuk yang terakhir kali. Ajak Faruk. Ia lalu melerai pelukan itu dan membimbing sang adik untuk bangkit. Berjalan dengan lemah menghampiri sang ibu. Keduanya bersimpuh di samping Ibu Nami yang sudah tak bernyawa. Sehabis salat subuh ia meninggal. Sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak bisa ditarik kembali. Dengan perlahan, tangan Faruk terulur membuka penutup wajah sang ibu. Jihan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Saat melihat wajah Nami sudah nampak begitu pucat. Dengan hidung yang sudah diberi kapas. Ia menahan agar tangisnya tidak pecah. Sementara di dalam hati ia terus beristighfar.
Ibu, lirih Jihan, ia mengelus wajah sang ibu dengan sayang. Sebagai anak ia merasa tidak berbakti pada sang ibu. Selalu merasa kurang memperhatikan dan kurang merawat selama sang ibu masih hidup. Andaikan waktu bisa diulang, tidak. Jihan menggeleng pelan. Ia tak boleh berkata seperti itu. Ini semua sudah menjadi ketentuan Allah dan dia harus ikhlas. Perlahan, Jihan menghapus semua air matanya dan mulai mendekat pada sang ibu. Maafkan aku Bu, hanya kalimat itulah yang mampu ia ucapkan. Seraya mencium kening sang ibu untuk yang terakhir kalinya. Ia menjauh, menatap sang kakak dan mengangguk kecil. Mengisyaratkan bahwa kini ia sudah ikhlas dan sang ibu bisa segera dikebumikan. Lagi, Faruk memeluk adiknya dengan erat di samping jasad sang ibu. Doa kita untuk ibu tidak akan pernah putus. Jadi selama kita hidup walau ibu dan bapak sudah tidak ada, kita masih bisa terus berbakti kepada mereka melalui doa. Jelas Faruk dan Jihan mengangguk di dalam pelukan sang kakak. Iya, batinnya, karena mulutnya sudah tak kuasa untuk menjawab. Setelah itu Ibu Nami dikebumikan. Semua pihak keluarga ikut mengantar ke pemakamannya. Hujan gerimis turun, tak sampai membuat semua orang kebasahan. Namun menambah haru di hati masing-masing. Jihan dan Faruk kembali bersimpuh. Saat gundukan tanah itu sudah tercetak sempurna dengan banyak bunga yang bertebaran. Kita pamit Bu, ucap Faruk dengan suara bergetar. Meski sudah ikhlas, namun Jihan tak bisa bohong. Hatinya masih begitu terpukul dan sedih. Ia kembali menangis, hingga sebuah tangan hangat memeluknya erat dari arah samping. Jihan menoleh dan nampaklah wajah teduh sang suami. Ayo pulang, ibu sudah tenang dan anak-anak menunggu kita. Jelas, Arik. Jihan mengangguk. Ya, hidup memang harus tetap berjalan. Meski untuk sebagian orang harus terhenti karena takdir. Jalan sang ibu sudah usai. Namun ia tak bisa tetap bertahan di kesedihan ini. Ia harus tetap melanjutkan hidupnya. Selama 3 hari berturut. Keluarga Faruk menggelar doa yasinan untuk sang ibu. Tiap harinya Jihan dan Arik datang. Mengirim doa bersama para tetangga. Bahkan di hari ketiga ini. Semua teman-teman Jihan dan Arik menyempatkan untuk datang ke rumah ini. Jody dan Jasmine, Selena dan Chris, juga Haris. Menjelang Isya, yasinan itu selesai. Setelah para tetangga meninggalkan rumah ini. Ini giliran Jody dan teman yang lainnya pamit untuk pulang. Jihan dan Arik mengantar mereka semua hingga di halaman rumah. Sebelum benar-benar berpisah, Jasmine dan Selena kembali memeluk Jihan dengan erat. Ketiganya saling memeluk, saling memberi kekuatan satu sama lain. Terima kasih ya sudah datang. Ucap Jihan yang tidak enak hati. Pasalnya rumah ini berjarak cukup jauh dari rumah mereka semua. Membutuhkan waktu perjalanan selama 1 jam. Jangan berterima kasih.
Lagi pula aku dan Jasmine tidak merasa keberatan sedikit pun. Jawab Selena cepat. Iya, lagi pula yang menyetirkan suami-suami kita. Kalau kita lelah tinggal tidur. Timpal Jasmine yang mencoba mencairkan suasana. Ia berhasil, Jihan dan Selena kompak terkekeh pelan. Mungkin yang keberatan Haris, karena dia tidak ada yang menemaninya dalam perjalanan panjang saat pulang. Ledek Selena sedikit berbisik, jarak ketiga wanita ini memang cukup berdekatan dengan para pria. Sama-sama berdiri di halaman rumah di samping mobil mereka semua. Salah, bukan keberatan, tapi kedinginan. Sanggah Jihan dan langsung membuat Jasmine serta Selena tergelak. Tawa keras kedua wanita itu langsung mencuri perhatian para suami. Mereka semua mengerit bingung. Kadang tiga wanita itu nampak sedih. Lalu tiba-tiba menangis dan tak lama kemudian langsung tertawa. Perubahan yang begitu cepat. Batin mereka semua kompak. Lain para wanita, lain pula para pria. Sebaiknya kita tunda dulu untuk pergi bulan madu. Ucap Jody memulai pembicaraan. Selain suasananya yang tidak mendukung, ia juga memikirkan nasib satu sahabatnya yang begitu malang. Haris si jomblo abadi. Iya, sebaiknya kita pergi setelah Haris menikah. Bersambung.